Ya, nah seperti itu. Ya, santan. Kemudian 1 plastik gula. Ya, gula ini nanti ditaruhnya di kendi. Kemudian nyampur. Nah, sekarang itu ya, cukup ya. Oh, es kristal. Mana es kristalnya? Es kristal. Ya, jadi 4 item ya, 4 item yang setiap hari akan kita terima dari kurir manajemen Jogja, yaitu dawet, kemudian santan, gula, dan es batu kristal. Oh iya betul, 5 berarti sama cup ini, yang tadi ya, yang ada logonya sama cupnya. Berarti banyak ya. Cup lengkap lah ya. Cup lengkap. Jadi orang mau cup dong, orang nak tutupe. Tapi cup kenapa nyong diketawain? Kan dapat inyong ya. Jadi ngomongnya kudu ngapa. Jadi nyong ngomongnya ngapa baik ya. Ora apa-apa. Ya ilang ayune sithik ora apa ya. Sing penting ngapa. Orang ngapa ora kepenak. Ini dapatnya kita 1 cup ya, 1 set cup ini, cup yang ada logonya, kemudian sedotan dan tutup ya. Nah, berarti 5 item itu sudah ya. Kemudian sekarang cara mencampur bahan, di mana apa diletakkan di mana. Yuk. Yang pertama, cara mencampur bahan. Ini ember ya. Namanya ember, benar. Ini ember, berarti itunya cendolnya. Ya, ini cendol dulu, angkat cendolnya. Iya, ora kuat. Ya, cendolnya lagi dibuka taline. Meneng-meneng boleh buka. Aja ngomong-ngomong. Sambil bersolawat ya. Nah, ini cendol wis dibuka, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, tuang ke ember. Ini sudah dalamnya udah ada embernya ya. Jadi jangan sampai belum ada embernya kemudian kita tuang ngono kuwi ya. Wis kayane. Ya, kayak gue ya. Nah, jadi sudah kita tuang. Nah, sebelum kita tuang tadi sambil baca bismillah agak kita koncelang sedikit ya. Tadi kan diangkat, koncelang dikit ngono, terus nembe di cur ya gue. Koncelang apa ya? Ya kocok dikit aja, cuma cok hancur dawetnya kalau gitu. Cuman sekedar untuk menyampur aja. Nah ya, kalau untuk santan itu ketika sebelum mencampur itu kita kocok dulu. Kocok karena memang biasa ya, santan itu kan naik kalau didiamkan. Nah, jadi kocok baru kemudian dituang. Nah, pastikan ada embernya ya. Wes nyampur. Nah, jadi 1 ember itu isinya dawet dan santan. Berikutnya, kira-kira lagi buka apa ya, Pak? Bukannya meneng-meneng soalnya sih ya. Jadi ini orang katon. Sedang membuka gula, betul. Ya, nah gula ini taruhnya di mana Bu? Kendi. Pinter-pinter temen ya wong Jogja ya. Pancene istimewa Jogja. Ya, ini gula ditaruh di situ. Diingat yang tadi ya, proses biar kendilnya itu nggak bau tanah, direndam dulu dengan air kopi selama 1 malam, kemudian setelah itu beberapa malam direndam dengan air biasa sampai hilang baunya, nanti dirasa-rasa sampai hilang kendinya. Gimana itu? Ya, nah gitu ya teknik penyampurannya. Nah, jadi tiga barang tadi, yang 2 dijadikan 1, kemudian gula di situ, lalu kita campur, aduk pelan-pelan ya, pakai apa, irus ya. Terus apalagi Mas Rahmadi? Untuk melihat kondisi santan dan
cendol yang sudah dicampur itu kan perlu kondisi dalam keadaan dingin ya. Jadi kita campur es beberapa biji pun nggak bermasalah. Karena mungkin perjalanan jauh, kondisi hawa udah panas, di luar panas, otomatis kan si santan ini kan berisiko untuk, nah jadi kita campur es beberapa, ya mungkin ada 10 biji lah, 10 kan. Coba Mas dicampur es. Untuk esnya dibuka, diambilnya pakai tirus. Oh ya itu. Oh berarti kita dapat ikut juga ya? Ya, dapat tirus centong buat naruh es. Ini arane centong juga pada baik. Sami mawon. Ya secukupnya lah ya. Bisa mengira-ngira seandainya emang panas banget, ya berarti banyak. Tapi jangan kebanyakan juga. Nanti kualitas dari santan itu berubah. Ya. Kalau yang sudah pernah jualan pasti paham. Selesai itu, nah terus es batu di sebelah kanan ruang es batu sebagai proyek pencontohan ya. Contohan, enggak. Di ember tetap diisi, jadi kan memudahkan untuk pengambilan. Ya. Jadi diisi beberapa ke ember ini, tapi tidak semua. Mungkin kesini dulu aja lah. Setengah air. Setengah, ya. Ya. Seratan akeh lah. Yang kono sedikit baik. Loh. Malah jebol. Gimana? Bisa? Gimana? Bismillah. Yes. Setengah. Kalau di termos kan insya Allah awet ya. Mudah-mudahan buka langsung habis ya, habis terjual gitu ya. Jangan disimpan. Nah, mudah-mudahan awet ya, karena nggak laku kalau mudah-mudahan awet, tapi mudah-mudahan cepat habis gitu. Ya itu ya. Jadi teknik pencampuran bahan itu seperti itu. Sekarang udah ini ya Mas Rahmati? Apa lagi? Sudah. Selanjutnya teknik penyajian. Nganggo kapes ini. Untuk teknik penyajian. Pertama, pengambilan es. Ukurannya ya, kita perhatikan ukuran karena kita jualannya air ya. Nah, kita harus pinter-pinter buat dapat banyak. Pas. Gimana caranya 50 itu jadi 100, bisa nggak kira-kira? Dengan kualitas yang sama, kan buat ya. Es batu kira-kira segitu. Ya, kadang kan ada orang yang beli, aku nggak mau pakai es batu, nah mumet itu. Iya, kita akarin lagi, nanti saya kasih triknya. Untuk es batu kurang lebih segini ya. Jadi kalau yang suka es pasti mau. Selanjutnya untuk pengambilan santan dan cendol, sebelum pengambilan lebih baik kita aduk dulu, karena cendol itu kan jatuhnya ke bawah ya, nah ke atas. Nah, nongkrong kayak baru jauh. Ya, kurang lebih 1 irus lah, sudah cukup, ya kan? 1 irus. Untuk gula, campuran gula diaduk dulu. Kadang kadar gula encer kentalnya nggak sama ya, karena kan gula itu kan ada yang bagusnya, kadang ada yang sedang. Kalau yang sedang itu kan kita harus lebih kental lagi. Kalau emang gula yang bagus ya rada encer lah, nggak encer banget tapi rada encer. 1 ya, udah paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Jadi
tadi es batu itu lebih sekitar berapa? 60% cup ya? 3/4 sekitar 70% dari cup. Terus diisi cendol, dawet dan santan, diaduk dulu, sambil diambil dawetnya, dikasihkan satu entong santan. Karena entong ada dua, yang pertama entong dawet, yang kedua irus bukan centong ya. Irus untuk gula, satu besar satu kecil. Jadi satu semuanya ya. Udah paham ya sampai sini ya? Oke. Nah terus berarti ada satu lagi yang perlu disampaikan mengenai penyimpanan barang. Ya mudah-mudahan sih nggak disimpan ya. Hari ini ambil satu paket, hari ini habis alhamdulillah. Tapi kan kita nggak bisa menentukan itu. Di saat karena kan yang tadi ini santan dan cendol udah dicampur, ya. Saat penyimpanan, ya pinter disaring. Jadi dipisahkan antara cendol dan santan. Setelah itu, kalau mau disimpan di kulkas, sebaiknya pakai wadah yang terbuka, jangan ditutup, karena santan itu kan menguap. Juga jangan disimpan di freezer, nanti beku. Cendol dimasukkan ke dalam plastik, dikasih air dingin, lalu diikat, taruh di kulkas juga. Airnya jangan terlalu banyak, nanti kalau airnya kebanyakan itu cendol bakal membesar. Ya, kalau gula sih insya Allah ya seminggu pun masih aman. Masih aman di suhu ruang ya. Jadi ya. kalau gula itu tidak usah disimpan di lemari pendingin, tidak usah disimpan di kulkas. Nanti dia malah itu ya. Jadi disimpannya lebih kental kalau lebih mengental kan. Jadi dia di suhu ruang itu bisa kuat sampai 1 minggu. Nah kalau untuk yang lainnya misalnya tidak habis, disaring dulu, kemudian dikasih air sedikit, jangan terlalu banyak. Kemudian cendol diikat, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, kalau untuk santannya jangan ditaruh di tempat tertutup ya. Nah, jadi misalnya ada wadah itu ya, wadah apalah gitu, tutupnya nggak usah dipasang. Ya, langsung masukkan ke dalam kulkas. Ada juga cara kedua, kalau memang mau ditaruh di plastik, itu direndam dengan air dingin. Misalkan di termos ini kan ada termos, masukkan ke dalam termos ini, tapi di dalamnya ada esnya. Jadi si santan itu selalu dalam keadaan dingin. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak pakai es, trik kalau nggak pakai es, disimpan di kulkas. Kalau yang beli tidak mau pakai es mas. Oh, triknya tadi saya lupa menyampaikan. Ya, ini sebenarnya sih rahasia ya. Gini, ya kita harus colong-colongan dan pembeli ya. Saat orang minta tanpa es, kita masukkan es beberapa biji ke dalamnya. Otomatis kan itu percaya. Ya kita cepet-cepetan untuk itu, mengambil itu. Gimana? Masuk akal nggak? Si kadang emang masih bisa kelihatan. Orang yang nggak pakai es itu juga nggak banyak kok. Intinya hanya ya berapa persen dari user atau customer. Jadi jangan juga dibohongi, jangan juga jadi dosa baru nanti. Jadi ya dilayani saja, secerdas-cerdasnya jenengan lah ngatur. Ya, secerdas-cerdasnya jenengan. Saya yakin lah dari 100 itu paling 3 atau 4 orang yang nggak pengen pakai es. Namanya juga es dawet inyong kok, ya pakai es gitu kan. Mas saya nggak pakai es itu ya. Paling 1-2 lah ya. Monggo jenengan atur mawon feeling-feelingnya jenengan lahirkan, tapi jangan sampai bohong-bohongan. Gitu. Kalimat bohong-bohong tadi nggak enak didengar. Oke, paham-paham aja lah ya.
Atau bisa juga begini, misalnya nggak mau pakai es, jadi ya nggak sampai sepenuh ini kita ngasihnya, ya. Jadi nggak sampai sepenuh ini, paling ya tetap satu centong itu, satu gula ditambahin dikit lah gitu. Ya karena memang jatahnya segitu, kalau sendiri nggak mau pakai es, ya gitu ya. Nah jadi kalau jatah nggak pakai es, ya berarti ya mungkin sekitar seginilah ya, 75% mungkin ya dari cup 3 perapat, telung perapat cup lah, paling sekitar itu. Nah lanjut, terus tutup endi. Nah, ya ditutup kasih sedotan, kemudian berikan kepada yang membeli dengan senyum yang termanis. Ngoten nggih. Nah, jadi insya Allah dia akan balik lagi untuk melihat senyumnya panjenengan sedoyo. Tapi kan pakai masker, ya senyum aja. Biarpun jenengan pakai masker, senyum itu tetap kelihatan loh. Ya kan, matanya kan menyipit, nggih. Nah, jadi tetap tersenyum meskipun jenengan memakai masker, gitu. Ya, itu nanti ini ada yang mau praktek? Ada yang mau praktek? Praktek penyajian. Cobain, Monggo. monggo. Yuk, yang mau praktek? Gimana? Monggo maju yang mau praktek, ya. Hasil praktek langsung dibawa.